Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Erin Pratiwi dengan NPM 2022-2003-013. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu fungsi rumus di Excel. Nah, salah satu fungsi rumus di Excel yaitu fungsi VLOOKUP. Kita ke pengertian VLOOKUP terlebih dahulu. VLOOKUP adalah salah satu fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel. Kemudian mengambil dan menghasilkan nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel tersebut. Fungsi ini berguna untuk mencocokkan nilai dari suatu daftar dengan nilai daftar lain berdasarkan kolom kunci tertentu. Biasanya, rumus VLOOKUP itu adalah V sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup, underscore value, tabel array, kolom index number, dan range lookup. Nah, penjelasannya masing-masing yaitu lookup value adalah nilai yang ingin dicari. Nilai yang ingin Anda cari harus berada di kolom pertama tentang sel yang Anda tentukan dalam argumen tabel array. Kemudian, tabel array sendiri adalah tentang sel yang berisi tabel yang ingin Anda cari nilai di dalamnya. Kemudian, untuk call index atau kolom index number adalah nomor kolom dalam range yang berisi nilai yang akan dikembalikan. Kemudian, range lookup. Opsional, menentukan apakah pencarian yang dilakukan akan mengembalikan nilai yang persis atau mendekati. Jika true atau 1, maka fungsi akan mencari nilai yang mendekati. Kalau true, mencari nilai yang mendekati. Dan jika false atau 0, maka fungsi akan mencari nilai yang persis. Artinya, kalau yang true, dia ya dekat-dekat ini, misalnya, oke lagi. Tapi kalau yang false, adalah nilai yang sama persis. Biasanya sih saya menggunakan rata-rata menggunakan false karena nilainya pasti. Nah, ini ada beberapa contoh untuk kita mengerjakan contoh soal untuk mengerjakan rumus VLOOKUP. Saya buat seperti ini. Daftar karyawan staf Cilegon, cabang Cilegon, Banten. Nah, kita buat pertama nicknya terlebih dahulu. Sudah nicknya. Kemudian tanggal masuk. Tanggal masuk ini bisa dilihat dari nick. Penjabaran dari nick yaitu 2015 ini tahun. 008 ini adalah bulan. 011 ini adalah tanggal. Nah, jadi kita jabarkan menjadi tanggal masuk. Kemudian jabatan. Ini jabatannya. Tiap karyawan kan pasti setiap karyawan tuh punya jabatannya masing-masing. Kita buat contoh lain ya. Nah,
Untuk status, kita mereview kembali rumus yang sebelumnya, yang fungsi if, itu jika fungsi if, logic if. Nah, bisa dilihat keterangannya. Kita mereview kembali ya untuk pelajaran yang sebelumnya, yaitu fungsi logika if. Nah, fungsi logika if ini, kita lihat penjabaran. Jika masa kerja lebih besar dari 10 tahun, maka akan mendapatkan super, predikat atau statusnya super. Jika masa kerja lebih dari 8 tahun, maka akan mendapatkan status good. Jika masa kerja lebih dari 6 tahun, maka akan mendapatkan mid. Jika masa kerja lebih dari 4 tahun, maka akan mendapatkan up. Dan jika tidak, maka akan mendapatkan biasa. Jadi, untuk mencari status pada fungsi logika if, kita berpatokan pada lamanya masa kerja. Nah, lama masa kerja itu kita ambil dari mana? Ada rumus fungsi det_diff. Nah, det_diff ini menghitung untuk berapa lama secara otomatis karyawan tersebut bekerja dalam perusahaan tersebut. Cara menghitungnya gimana? Nah, jadi kita gunakan tanggal masuk dan tanggal per hari ini. Nah, ini saya buat tanggalnya. Ini adalah tanggal hari ini. Nah, bisa kita juga menggunakan fungsi today. Jadi, fungsi today itu adalah menuliskan tanggal terupdate dokumen ini digunakan atau dibuka. Itu sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Jangan menampilkan secara otomatis tanggal per hari ini. Nah, untuk menggunakan fungsi det_diff ini, saya menghitung menggunakan rumus. Ini lama kerja kita pakainya per tahun aja ya. Jadi sama dengan det_diff buka kurung awalan tanggal masuk dengan tanggal akhir masuk. Jadi akhir masuk itu maksudnya end date ya. Jadi kita kan ngitungnya kalau lama bekerja berarti sekarang dia udah berapa tahun bekerja, berarti dari awal dia masuk dan sampai sekarang dia udah berapa tahun. Lamanya bekerja kita hitung per tahun aja ya. Nah, ini ya kan? Dia tanggal masuknya. Kemudian biasanya kan kalau di komputer ini kita pakainya pemisahnya yaitu titik koma. Kemudian tanggal akhir masuknya ini. Nah, tanggal akhir masuknya ini kita kunci. Sama kita kunci karena dia tetap makanya kan tanggal sekarang kan untuk sel yang lain. Jadi kalau tidak kita kunci seperti ini, nanti dia akan berubah. Buka kurung. Nah, Anda bisa menghitung tahun, bulan, atau hari. Karena kita mau menghitungnya dia per tahun masuk, jadi kita pakainya years. Years-nya ini harus gunakan tanda petik.
tutup kurung. Nah, dia akan menghitung secara otomatis berapa lama tahun dia sudah bekerja, kan? Berapa lama tahun ya dia sudah bekerja di perusahaan tersebut. Kita tarik aja rumusnya ke bawah. Nah, secara otomatis dia akan mengisi kolom yang kosong. Nah, kita sudah menggunakan rumus. Kita coba cek satu aja ya. Nah, ini jadi tanggal masuk. 2015 sampai ke 2023. Dia sudah berapa tahun? Sekitar 8 tahun. Nah, benar ya. Jadi, rumus fungsi deadlift untuk menghitung tahun lamanya masa kerja karyawan tersebut sudah benar. Nah, dari lama masa kerja ini kita bisa menggunakan mencari status. Statusnya itu apa sih? Gitu kan. Berdasarkan fungsi logika if yang kita buat dengan keterangan tertentu seperti di bawah ini, maka kita bisa menuliskan rumus if seperti ini. Nah, kita bisa ulang ya untuk mereview kembali fungsi logika if yang sudah kita pelajari. Sama dengan if jika masa kerja maka yang diklik adalah sel yang ini yang kita cari lebih dari 10 tahun, maka jangan lupa pakai petik super super. Kemudian membatas lagi, if lagi, buka kurung lagi. Jika lama masa kerja lebih besar daripada 8 tahun, maka good. Lagi, jika masa kerja lagi, jika masa kerja lebih dari 6 tahun, maka nih. Satu lagi, get if lagi, buka kurung lagi, jika masa kerja lebih dari 4 tahun, maka up. Jangan lupa untuk kita kasih tanda petik ya. Kalau tidak, berarti misalnya adalah biasa. Tutup kurungnya itu sebanyak yang kita gunakan buka kurung. 3, 4. Oke. Status ini. Oke. Kita tarik ke bawah. Dia akan secara otomatis sesuai dengan fungsi logika pada keterangan status. Selanjutnya, kita ulang dulu ya. Oke. Untuk menghitung gaji pokok, biasanya kita menggunakan data yang telah tersusun atau suatu ketetapan tertentu
biasanya bagian human research yang punya data ini. Nah, kita bisa tuh untuk menyusunnya. Kita bisa minta datanya, tinggal nanti kita menggunakan fungsi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fungsi VLOOKUP. Kita buat datanya dulu. Samping bawah ini. Kurang lebih datanya seperti ini. Kita buatin dulu. Nah, ini dimasuk tabel array ini adalah tabel referensi. Tabel referensi yang mau kita pakai untuk mendapatkan nilai ini. Kita hapus dulu ya. Dulu. Jadi, dalam tabel referensi ini, kalau dia statusnya adalah super, maka dia akan mendapatkan gaji pokok 2.300.000. Gitu. Good 5.100.000. Nah, ini bisa kita untuk mengisi kolom ini, kita gunakan tabel yang ini dengan rumus VLOOKUP. Kita tulis VLOOKUP. Nah, karena di sininya standarnya adalah status. Enggak. Maaf, ini bukan maksud ya. Status. Status, oke. Pak, kita gunakan data VLOOKUP. Status. Misalnya saya biasanya seperti ini. Gunakan tabel array ke sini. Nah, jadi untuk jadi yang harus sama di sini adalah dia tabel array status ini harus pada tabel kolom nomor 1. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi O, P ini ya 1, 2, 3. Jadi status atau di sini tabel array yang kita inginkan dengan tabel array yang kita cari, dia harus ada di kolom nomor 1. Kemudian yang kita mau cari adalah gaji pokok. Nah, gaji pokok ini ada di tabel array nomor 2. Kita pisahin dulu. 1, 2 berarti 2. Tabel array nomor 2. Kemudian kita milih nih kalau true atau false. Nah, tadi kan pada penjelasan di awal kalau true itu adalah yang mirip atau yang kira-kira yang mendekati. Nah, karena saya maunya yang pasti, biasanya saya pakai false. Ya. Kurung. Nah, secara otomatis dia akan mengisi tabel, mengisi angka sesuai dengan tabel array ini. Sini statusnya mid untuk karyawan Ali Fikri, maka dia mendapatkan gaji pokok 4.900.000. Betul ya. Tinggal kita tarik ke sini. Nah. Oke, dia akan mengisi secara otomatis berdasarkan tabel array yang kita masukkan di tabel gaji. Untuk insentif juga sama. Ada insentif, perbedaannya kita ngeblok ya. Nah, kita ngebloknya itu di kolom nomor 3. Makanya di sini dia menggunakan angka 3. Karena dia masuk di kolom 3 yang kita cari. Ini 1, 2, 3. Nah, insentif untuk bid dia 400.000, betul ya.
Kita tinggal tarik aja. Nah, secara otomatis dia akan mengisi insentif pada tabel array atau tabel gaji, referensi gaji yang kita masukkan. Sangat bermanfaat ya kalau misalnya memang kali ini bukan itu karyawan. Untuk selanjutnya, kita akan mengisi tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini kita punya tabel array, yaitu jabatan dan tunjangan jabatan. Nah, kita hapus dulu. Berarti referensi yang kita cari adalah dari jabatan si karyawan tersebut. Sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. Yaitu, tapi kita bukan menggunakan status lagi. Karena jabatan itu, tunjangan jabatan itu adalah sesuai dengan jabatan si karyawan tersebut. Sama dengan VLOOKUP jabatannya apa? Ini kita pisahkan. Tabel array-nya, ingat jabatan itu harus di kolom nomor 1. Ini kan. Tabel array-nya sudah. Nanti di kolom mana nih yang tunjangan jabatan yang kita pengen? Di kolom nomor 2. Nah, ya. Terus statusnya value false atau true. Bisa ya. Kalau false-nya itu harus nilai yang pasti. Oke, sudah. Nah, untuk tunjangan jabatan di supervisor berdasarkan tabel gaji, referensi tabel gaji, yaitu sebesar supervisor 4 juta. Betul ya? 4 juta. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita tarik saja rumusnya. Nah, ini tanda-tanda harus kayak gini nih, plus gini nih. Jadi kita tarik. Oke. Juga bisa menggunakan untuk lanjut ke total. Kita mau mentotalkan seluruh gaji yang dia dapat per bulan. Sama dengan fungsi rumus juga, biar lebih mudah. Apa nih? Gitu aja. Totalnya. Totalnya gaji yang dia dapatkan adalah, kita bisa pakai rumus SAM. Total gaji pokok ditambah insentif sama ditambah dengan tunjangan jabatan. Ini kita SAM semua. Enter. Nah, tarik. Kemudian total, kita juga mau cari total yang dibayarkan perusahaan per bulan untuk seluruh karyawan. Saya bisa totalkan dari gaji masing-masing karyawan. Samanya, total segini. Bentar. Secara otomatis dia akan menjumlahkan seluruh gaji karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada setiap bulannya. Kita bisa cari nilai max juga, sama seperti pada fungsi logika sebelumnya. Tinggal kita tambahkan maksimumnya berapa. Yang paling besar adalah gajinya, yaitu 9.800.000 atas nama Erin Pratiwi. Kemudian yang paling kecil itu, kita juga bisa menambahkan rumus min.
untuk range-nya seluruh total gaji karyawan dengan mencari nilai minimal. Paling kecil ternyata adalah Sophie Cynthia, dan kita mau tahu rata-rata gaji karyawan itu berapa, tinggal kita masukkan rumus average saja. Oke. Semoga dapat dipahami dari rumus fungsi VLOOKUP yang saya berikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.